Shalom sahabat mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal 10 ayat yang kelima yang berkata demikian. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini 20 Mei 2021 yang saya beri judul dapat mengumpulkan di setiap musim. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat ayat tadi hanya mengatakan bahwa kalau kita mengumpulkan di musim panas, maka kita berakal budi. Tapi ada bagian yang mau saya share buat saudara dan saya, bukan di kata musimnya, tapi di kata mengumpulkannya. Jadi kalau kita bicara tentang mengumpulkan, itu berarti dari yang kecil menjadi besar, atau dari yang sedikit menjadi banyak. Dan kita mau lihat bahwa sesungguhnya kita bisa mengumpulkan itu di setiap musim. Walaupun kita lebih berakal budi menurut Amsal itu mengumpulkan di musim panas. Tapi saya mau share ini buat saudara, ada bukti-bukti Alkitab yang menunjukkan sesungguhnya saudara dan saya bisa mengumpulkan di setiap musim. Yang pertama kita mau lihat di dalam Kisah Rut 2 ayat yang ke-17. Tokoh yang mengumpulkan di dua musim baginya. Maksudnya apa? Waktu Rut, di dalam kisah Rut itu, Rut pergi ke ladang orang lain. Rut sedang mengalami masa sulit dengan mertuanya, yaitu Naomi. Mereka kehilangan segalanya di Moab dan mereka kembali ke Bethlehem. Jadi mereka nggak punya apa-apa. Rut ada di musim yang sukar. Rut dan Naomi di musim yang sukar. Tetapi pada saat itu di Bethlehem sedang ada musim menuai. Yang menuainya bukan Rut, yang menuainya yang punya ladang, yang bekerja di ladang. Dan mari kita lihat, sesungguhnya dalam musim Rut yang sulit ini, ternyata Rut bisa mengumpulkan. Kalau saudara baca di kitab Rut 2 seterusnya, Rut itu pergi ke ladang orang yang dia tidak kenal, tapi dia tidak mencuri, tapi dia berjalan di belakang orang yang menuai jelai atau gandum itu, dan dia mengambil sisa-sisa yang jatuh dari hasil tuaian yang diirik oleh para pekerja. Itu dia ngambil, dia kumpulin loh saudara. Artinya waktu Rut ambil itu mungkin sedikit di tangannya, dia kumpulin, dan hebatnya ketika Rut mengumpulkan, dalam Rut 2 ayat 17 Alkitab menjelaskan Rut sampai petang dia bisa membawa pulang kepada mertuanya Naomi gandum atau jelai itu sebanyak 1 eva. Perhatikan saudara, 1 eva itu sama dengan kurang lebih 36 liter jelai atau gandum. Tuhan mau katakan di sini bahwa Rut memang mengalami masa sulit. Rut memang dari titik nol tidak ada apa-apa. Tapi Rut punya mental yang tidak putus asa. Rut punya mental yang mau bekerja keras. Sehingga dia pergi ke ladang orang. Tapi dia tidak nyerocos. Dia tidak masuk sembarangan. Tapi dia belajar untuk berjalan di belakang orang yang selesai menuai. Yang mereka udah tidak ambil sisa-sisa jelai itu, dia ambil, dia kumpulkan. Yang tidak berarti bagi orang itu dia kumpulkan dan menjadi 30 liter dalam 1 hari. Ini dahsyat kan saudara? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi pekerja-pekerja yang ada di ladang Boas yang tadi Rut ambil dari sisa pengirikan mereka, bagi mereka itu udah gak ada hitungannya. Itu sudah sisa-sisa yang dibuang, tapi itu dikumpulkan oleh Rut dan itu menjadi sesuatu yang dahsyat. Dapat 1 eva dalam 1 hari, 36 liter dapat
jelai dalam satu hari. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, walaupun musim kita sulit, walaupun kita juga berada di posisi sulit seperti Ruth, tapi mari kita jangan putus asa. Kita punya mental yang mau bekerja keras di mana saja. Ketika kita mendapatkan kesempatan seperti Ruth, mungkin sisa yang tidak dibutuhkan oleh orang lain, bagian yang dibuang oleh orang lain, tapi itu bagian yang baik, kita bisa mengambil dan mengumpulkannya, dan itu menjadi berkat bagi kita di masa-masa sulit. Yang kedua, peristiwa mengumpulkan ini kita bisa lihat di dalam Amsal 6 ayat yang ke-8. Amsal 6 ayat yang ke-8, kalau tadi pertama kita lihat Ruth mengumpulkan dalam 2 musim. Musim menuai bagi orang yang punya ladang, tapi bagi Ruth bukan musim menuai, tapi dia bisa mengumpulkan. Tapi yang kedua kita bisa lihat di dalam Amsal 6 ayat 8, di sana intinya menegaskan bahwa semut itu dia mengumpulkan makanannya pada waktu musim panen, musim panas. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semut itu dia tahu kalau musim hujan dia tidak bisa mendapatkan makanan. Jadi dia harus dengan hikmat mengumpulkan makanan di musim panas. Jadi dia pergi keluar, dia mengumpulkan dan dia simpan di dalam gua-guanya. Ketika musim hujan datang, dia tinggal menikmatinya. Saya mau beritahu buat saudara, mental semut ini sama dengan mental Ruth. Dia memiliki mental yang pekerja keras. Saudara tahu kan, semut tidak punya ijazah untuk melamar pekerjaan. Semut tidak punya keahlian untuk bisa masuk dalam satu perusahaan seperti saudara dan saya. Tapi dia punya mental untuk bekerja keras. Dan dia juga punya mental untuk mau mengumpulkan sedikit demi sedikit. Dia punya kesabaran dalam mengumpulkan. Dan Alkitab menegaskan bahwa ketika musim panas selesai, semut itu tidak pernah kelaparan karena dia akan menggunakan apa yang pernah dia kumpulkan pada masa panas tadi. Tuhan juga mau bilang buat saudara dan saya, ketika kita mengalami masa-masa yang belum sulit, mari kita bekerja keras, mari kita mulai mengumpulkan supaya pada masa sulit kita tidak akan mengalami kekurangan. Yang ketiga kita mau lihat di dalam Injil Yohanes. Kita mau lihat di dalam Injil Yohanes 6. Kita mau lihat di dalam Injil Yohanes 6 ayat yang ke-12. Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. 5.000 orang lebih. 5 roti 2 ikan. Waktu semua mereka kenyang, perhatikan di ayat yang ke-12 Yesus bilang buat para murid, kumpulkanlah potongan-potongan yang sisa itu supaya jangan terbuang. Saya ulangi, Yesus katakan kumpulkanlah potongan-potongan yang sisa itu supaya jangan terbuang. Sekalipun mereka semua sudah kenyang, tapi Yesus mengingatkan kepada para murid bahwa yang tersisa itu tidak boleh dibuang. Yang tersisa itu tidak boleh dibuang sekalipun mereka dalam posisi kenyang. Apa yang mau Tuhan katakan dari firman ini? Tuhan katakan buat saudara dan saya, dalam masa kelimpahan, sekalipun semua kebutuhan kita sudah dipenuhi, ada hal-hal kecil yang kita miliki tidak boleh kita buang. Bagian-bagian kecil yang menurut kita tidak berarti tidak boleh kita buang, tapi kita harus mengumpulkannya. Seperti Yesus, dia tidak menganggap remeh sisa roti yang habis dimakan oleh 5.000 orang dan masih ada sisa. Yesus bisa bilang gak usah, kan semua udah kenyang. Tapi Yesus berkata kepada para murid, kumpulkan sisa-sisa potongan roti itu supaya tidak ada yang terbuang. Dan dahsyatnya saudara, sisa potongan roti yang dikumpulkan oleh para murid itu 12 bakul. Saya mau beritahu saudara, kalau di dalam terjemahan Alkitab interlinear, 12 bakul itu tuh adalah 2 keranjang besar yang memuat roti yang cukup banyak.
Artinya bukan sedikit yang terkumpul di sana. Ada 12 bakul hasil yang dikumpulkan. Andai kata para murid tidak mengumpulkannya, orang akan berpikir itu sisa roti saja yang biasa. Tapi ketika mereka mengumpulkan sedikit demi sedikit dari sisa itu, maka terkumpul 12 bakul. Karena itu Tuhan katakan dalam firman hari ini buat saudara dan saya, jangan meremehkan hal kecil yang terbuang di sekeliling saudara. Mungkin saja itu bagi saudara 500 rupiah itu sedikit. Tapi jika saudara tidak membiarkan terbuang, saudara mengumpulkan sedikit demi sedikit, lama-kelamaan itu akan menjadi banyak. Ingat, jika saudara sudah berlimpah, saudara pun tetap harus mengumpulkan sedikit. Yang sedikit itu harus tetap dikumpulkan demi sedikit supaya menjadi banyak. Yang terakhir yang mau saya share adalah dalam Amsal 13 ayat yang ke-11 bagian B. Di sana Salomo berkata di dalam kitab Amsal itu bahwa orang yang mengumpulkan sedikit demi sedikit, dia akan menjadi kaya. Ini perkataan Salomo. Saudara tahu Salomo adalah orang yang kaya, bapaknya juga kaya Daud. Tapi kekayaan yang dimiliki Salomo dan Daud itu tidak instan. Mereka butuh proses, butuh waktu untuk mengumpulkannya. Daud menjadi raja kurang lebih 37 tahun dan Salomo menjadi raja kurang lebih 40 tahun. Jadi kekayaan Daud ditambah dengan kekayaan Salomo itu butuh 77 tahun baru menjadi banyak. Artinya Tuhan sedang berkata buat saudara dan saya bahwa sesuatu yang kita kumpulkan dari kecil-kecil sedikit demi sedikit itu pasti akan membuat kita berlimpah. Salomo yang kaya ini dia berkata bahwa orang yang mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi kaya. Maksudnya jika saudara dan saya mau mengumpulkan sedikit demi sedikit, kita tidak akan pernah kekurangan. Kalau saudara lihat kalimat sebelumnya tuh Salomo bicara tentang harta. Jadi ini menunjuk kepada kekayaan dan uang kita. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, walaupun kita sudah berlimpah, walaupun mungkin kita tidak kekurangan, tapi kita juga jangan pernah mengabaikan yang namanya menabung, mengumpulkan sedikit demi sedikit, supaya dalam masa-masa sukar saudara dan saya tidak akan pernah kekurangan. Inilah bagian yang mau saya share buat saudara hari ini. Biar firman ini memberikan motivasi bagi saudara dan saya untuk kita tidak menyepelekan dengan yang namanya mengumpulkan. Walaupun itu sedikit, waktu kita mulai melakukannya, kita akan lihat lama-kelamaan apa yang kita kumpulkan menjadi luar biasa. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengumpulkan sedikit demi sedikit supaya tidak kekurangan. Amin.